Gila, gue nangis kejer banget belakangan ini FYP gue. Gue juga nangis kejer banget. Melihat Pak Prabowo pas debat ketiga, gue nggak tega banget lihat Pak Prabowo kasihan. Pak Prabowo diserang Pak Ganjar sama Pak Anies. Gue gak tega ngeliat Pak Prabowo diserang habis-habisan sama Pak Ganjar sama Pak Anies ya. Gak tega. Emang itu kelihatan Pak Prabowo itu tulus ikhlas nyapres berkali-kali kalah terus. Gue lihat ketulusannya Pak Prabowo demi nusa dan bangsa, jiwanya nasionalis. Apalagi setelah debat ketiga, Pak Prabowo di depan mendukungnya ngata-ngatain orang goblok sama tolol. Kasihan banget lah. Belum lagi hati gue teriris-iris. Kasihan banget ketika sama Pak Prabowo pas Pak Prabowo itu ngelembarin kaos buat para pendukungnya. Kelihatan tulus ikhlas banget. Yang fun itu bukan debatnya aja, tapi bagaimana reaksi pendukungnya Pak Prabowo setelah debat itu. Ada dua reaksinya. Yang pertama mewek-mewek, yang kuat ya Pak, yang sabar ya Pak, seolah-olah merasa paling terzolimi di atas panggung itu. Padahal dengan gagah perkasa Pak Prabowo berani mengatakan data kalian salah, datanya yang diambil Pak Anies salah dan lain sebagainya. Begitu ditantang untuk membuktikan di mana salahnya dan bagaimana bentuk benarnya, kicep. Nah, oke, itu satu poin ya. Yang kedua, pendukungnya mulai membuat framing begini. Pak Prabowo berani pasang badan untuk melindungi rahasia negara, katanya. Loh, Mbok ya mikir, yang ditanya oleh Pak Ganjar dan Pak Anies itu bukan strategi perang, bukan rahasia di TNI, rahasia pertahanan keamanan, bukan. Tapi penggunaan anggaran. Kenapa anggarannya naik tapi performa TNI-nya turun? Nah, itu yang ditanyakan.
Jadi pintar banget ini pendukungnya Pak Prabowo memframing seolah-olah Pak Ganjar dan Pak Anies mencoba mengorek rahasia negara. Enggak, bukan itu yang ditanyakan. Oke, nah jadi istilah Jawanya nek kita ngomong gini, di depan mata seluruh rakyat Indonesia yang tadinya di framing gemoy, gagah perkasa karena pernah memimpin pasukan khusus, dibeteti entek. Surat terbuka untuk Capres Prabowo Subianto paslon nomor 2 dan juga Bapak Presiden Bapak Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai presiden, masih masa bakti ya Pak ya, mohon maaf sebelumnya. Jejak digital itu kejam dan netizen sudah cerdas bahwa video yang dari tahun ke tahun itu masih rapi tersimpan dan masih bisa dicari Pak. Makanya saya sampaikan, jejak digital itu kejam, nggak ada fitnah, tapi kenyataan Pak, terbukti ada rekamannya. Rekam jejak itu, aduh, lebih menyakitkan Pak kalau kita melihat flashback ke belakangnya. Jadi intinya saya malah ketawa dengan apa yang disampaikan sama Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ya. Yang katanya tidak saling menjelekkan, tapi dulu saat bertarung 2 putaran 2009 dan 2019 pastinya masih ingat, menjadi 2 periode. Kejam ya Pak ya videonya, dan sekarang di-up lagi sama netizen. Aduh. Dan sekarang Bapak mendukung paslon nomor 2 yang notabene anak jenengan sendiri menjadi cawapres paslon nomor 2. Aduh Pak, saya malu. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Mbak tadi. Rekam jejak itu sangat kejam dan tidak pernah terhapuskan, apalagi sudah terlanjur dipost melalui media sosial. Dan itulah tadi berbagai respon dari Sri Kandi kita, Mbak Puspa. Respon yang begitu melohok, lucu tapi menusuk. Kalau loyalis Prabowo Gibran menyaksikan video ini pasti akan mendadak tinggi darah. Terima kasih buat para Sri Kandi NKRI yang selalu bersuara. Suara kalian mewakili kita semua sebagai rakyat Indonesia, terutama tingkah laku dari Mbak Puspa yang kocak dan menusuk. Hal yang seperti inilah yang disukai oleh netizen, bentuk perlawanan terhadap orang-orang yang memaksakan diri untuk bagaimana agar bisa berkuasa, di counter oleh para netizen maupun Mbak Puspa tadi ini dengan cara-cara yang lucu dan juga menggigit tentunya. Inilah yang disebut sebagai politik riang gembira, karena kita dibuat tertawa oleh para netizen dan juga para Sri Kandi NKRI, terutamanya Mbak Puspa. Saya kira tidak salah lagi apa yang dibahasakan oleh kubu Prabowo Gibran bahwa kita harus berpolitik riang gembira. Nah, sekarang ditunjukkan oleh netizen bagaimana yang disebut sebagai politik riang gembira, yaitu membuat rakyat Indonesia tertawa dengan parodi-parodinya dan editan lucunya terhadap calon presiden dan wakil presiden. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira cukup sekian. Semoga kalian terhibur dengan video yang saya sajikan dan ada hikmah dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.